Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Wahyu Bini Saputra, NIM 185231041, kelas PBS 6A. Di sini saya akan melakukan review jurnal internasional dengan judul jurnal Islamic Corporate Governance, Islamicity Financial Performance Index, and Fraudulent Islamic Bank. Penulis dari jurnal ini adalah Rika Lydiah dengan volume Jurnal Akuntansi volume 22 nomor 03 September 2018 437 sampai dengan 453. Tujuan dari penelitian jurnal ini adalah untuk menguji secara empiris faktor-faktor terjadinya fraud pada bank syariah berdasarkan teori segitiga fraud. Subjek dari penelitian ini adalah perbankan syariah dengan mengambil sumber dari laporan tahunan. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Tujuan dari penelitian kuantitatif yaitu untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Kemudian masuk ke dalam pembahasan. Fraud atau kecurangan dalam suatu organisasi dapat dilakukan oleh berbagai level, mulai dari level yang bawah sampai dengan yang atas, yaitu manajemen hingga pemilik. Untuk itu, sebagai entitas yang memiliki karakter khusus, bisnis keuangan syariah memiliki risiko yang tinggi dalam pengelolaannya, sehingga dibutuhkan prinsip kehati-hatian para pelakunya dalam aspek kepatuhan syariah sebagai upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya risiko fraud. Bank Indonesia menyatakan bahwa untuk mendorong praktik dan kinerja perbankan syariah yang sehat dan tanggung jawab secara finansial serta senantiasa mengacu pada prinsip syariah dan melindungi kepentingan stakeholder, bank syariah diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip corporate governance atau GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalitas, kewajaran, dan harus sesuai dengan prinsip syariah. Masalah tata kelola pada perbankan syariah sangat berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank Indonesia menyatakan bahwa penerapan prinsip syariah dapat dibangun dengan penerapan Good Governance of Sharia Business atau GGBS, sebagaimana yang tertuang dalam pedoman umum yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG tahun 2011. Lalu mengapa bisa disebut dengan segitiga penipuan atau segitiga fraud? Karena dijelaskan ada 3 faktor yang mendasarinya, yaitu pressure, yaitu intensif atau tekanan kebutuhan untuk melakukan fraud. Yang kedua adalah opportunity atau kesempatan atau keadaan yang membuka peluang untuk memungkinkan terjadinya kecurangan. Yang ketiga atau terakhir adalah rasionalisasi, yaitu sikap, watak atau seperangkat nilai etika yang memungkinkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan. Berdasarkan dari uraian tersebut, peneliti dalam jurnal ini tertarik untuk melakukan penelitian terkait Islamic Corporate Governance, Islamicity Financial Performance Index, dan fraud pada bank syariah. Karena pertama, Islamic Corporate Governance atau Islamic Financial Performance Index merupakan elemen yang sangat penting dalam perbankan syariah. Kelemahan dari Islamic Corporate Governance serta Islamicity Financial Performance Index yang rendah dapat mempengaruhi kinerja dan memberikan peluang terjadinya fraud pada bank syariah. Yang kedua, peneliti ingin mengetahui apakah Islamicity Financial Performance Index dan Islamic Corporate Governance yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia berpengaruh terhadap fraud pada bank syariah. Yang ketiga,
Sampai dengan selesainya penelitian ini, indeks kinerja keuangan dan Islamic Corporate Governance terhadap fraud di bank syariah. Yang keempat, peneliti belum menemukan penelitian yang secara khusus mengkaji Islamicity Financial Performance Index sebagai variabel yang mediasi. Yang selanjutnya masuk ke dalam hasil penelitian. Didapatkan hasil yaitu Islamic Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, dan Islamic Investment Ratio atau Islamicity Financial Performance Index. Berdasarkan teori yang ada, penerapan tata kelola perusahaan menjadi sangat penting dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan dan dalam menciptakan bisnis yang efektif dan efisien. Namun dalam pelaksanaannya sangat sulit untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang maksimal, terutama bagi bank syariah yang menggunakan syariah atau syariat Islam sebagai prinsipnya, yaitu bank syariah di Indonesia yang masih baru sehingga masih dalam tahap penyesuaian dan pengembangan sehingga karena belum sepenuhnya menerapkan prinsip Islam. Kemudian Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, dan Islamic Investment Ratio atau Islamicity Financial Performance Index berpengaruh terhadap fraud. Islamicity Financial Performance Index sebagai elemen rasionalisasi merupakan salah satu hal yang mencegah terjadinya fraud tersebut. Dapat diartikan bahwa apabila Islamicity Financial Performance Index tinggi, maka jumlah fraud yang terjadi rendah. Berarti bank syariah tersebut adalah sudah melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah, atau semakin tinggi tingkat kepatuhannya bank syariah maka semakin rendah fraud yang terjadi pada bank tersebut. Yang kemudian pada pengaruh Islamic Corporate Governance terhadap fraud. Hasil uji menunjukkan bahwa Islamic Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap fraud. Islamic Corporate Governance sebagai unsur peluang seharusnya dapat mencegah terjadinya fraud. Namun Islamic Corporate Governance sampel penelitian belum mampu menekan terjadinya fraud. Ini mungkin hasil dari penipuan yang disebabkan oleh faktor lain di luar penelitian. Fraud yang menjadi indikator dalam fraud ini adalah internal fraud yang dilakukan oleh level manajemen ke bawah atau karyawan. Fraud yang dilakukan oleh pihak umumnya terjadi karena lemahnya pengawasan seperti internal audit. Peran mediasi indeks kinerja keuangan syariah. Berdasarkan penyebab uji langkah dapat disimpulkan bahwa Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, dan Islamic Investment Ratio atau Islamicity Financial Performance Index tidak memediasi pengaruh Islamic Corporate Governance terhadap fraud pada bank syariah. Yang kemudian adalah kontekstual atau hubungan terhadap perbankan syariah pada saat ini, yaitu adalah penerapan Good Governance of Sharia Business atau GGBS sebagai solusi untuk menekan dan mengatasi kelemahan-kelemahan operasional yang terjadi di perbankan. Contohnya adalah tindak fraud atau kecurangan. Dalam pelaksanaannya, GGBS didasarkan atas pijakan dasar spiritual dan pijakan dasar operasional. Prinsip GGBS secara spiritual ditekankan dalam rangka memperoleh keberkahan. Bisnis syariah harus berasaskan kepada iman dan takwa, yang diwujudkan dalam bentuk komitmen pada dua prinsip, yaitu halal dan thayyib atau baik. Dengan berpegang teguh pada prinsip ini, diharapkan pada semua level dari karyawan, manajer, dan pemegang kepentingan yang lain dapat selalu berpegang teguh pada komitmen yang halal dan thayyib, dengan mengharapkan keberkahan dalam setiap kegiatan bisnisnya dan memiliki tujuan untuk menghindarkan dari perbuatan yang haram dan tidak baik, seperti fraud atau kecurangan. Kemudian prinsip GGBS secara operasional yang mengacu pada dua asas, yaitu perilaku Nabi dan Rasul dalam beraktivitas, termasuk dalam berbisnis, antara lain syidik, patonah, amanah, dan tablik. Sedangkan asas yang kedua adalah asas yang dipakai dalam dunia usaha pada umumnya, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan.
Asas-asas tersebut diharapkan mampu dijaga dan dilaksanakan dengan baik bagi semua kalangan untuk menghindarkan dari sikap-sikap yang tidak baik, yang mengandung fraud atau kecurangan. Cukup sekian review dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.